terang bae awale iki dijak ning Kiai kula Ki Ahmad Basyir Sekulo Kudus bersilaturahmi ning Kiai Bedowi Lasem. Oh, Kiai Bedowi. Almarhum sekian berarti. Almarhum kabeh. Mungkin sekitar tahun 80-an. Nah, ketemu karo Kiai, kula diperkenalkan ning Kiai kula Pusanti Cirebon. Akhirnya cerita tentang kiai-kiai dan ulama Cirebon mempertahankan Republik Indonesia. Yaitu kangenan ning Surabaya kang merdeka pirang wulan, ngono enggak? Kiai Bedowi cerita bahwa kiai-kiai Cirebon itu masya Allah sakti-sakti gila jangan. Ceritanya itu. Ya karena waktu pun Kiai Bedowi dewek melu masih dari santri tapi. Dari santri masih belasan. Punten ari Kiai Bedowi apa Mbah Mun tadi saja. Kunci Lasem Lasem kan. Hari Mamun kan sarang ya. Sarang. Di Lasem. Di Lasem. Nah, lama. Jadi cerita bahwa kang mimpin penyerangan sekutu di Surabaya itu harus dipimpin oleh Cirebon. Kang jadi patokannya adalah permintaan pemerintah ke NU, terutama Ketua Umum NU yaitu Mbah Ki Haji Aceh Masari untuk mempertahankan Indonesia pimpin carai. Nah, akhirnya Ki Haji Masari siap untuk mempertahankan Indonesia. Para ulama dan kiai dikerahkan KB, terutama di Jawa Timur, di Jawa KB. Sampai akhirnya nikana ngadakan musyawarah dan istikharah kang hasilnya negara Republik Indonesia ini ketika menghadapi tentara sekutu harus dipimpin oleh orang-orang Cirebon. Insya Allah. Berarti Cirebon, punten. Berarti Cirebon ini punya andil dengan pemerintahan pusatku. Simbengian sampai sekian arahnya. Ya. Masya Allah. Ya bisa mengkon kenapa aja? Ya ampun itu hasil istikharahnya begitu. Si Masak sendiri ngomong. Mau akhirnya apa? Wong Cirebon diutus ke Kaum Haji di Surabaya untuk mengadakan musyawarah. Waktu itu yang diundang adalah Kiai Abbas Pinter. Sebagai musyawarah sana, iya sebelum mengadakan peperangan. Akhirnya pada waktunya ditentuakan hari-hari sekitar bulan Oktober, wong Cirebon iki wong pada mangkat kabeh mana. November kan kejadiannya ya. Kejadiannya sengawi Oktober sampai November. Oh, Oktober. Kurang lebih setengah bulan sampai 20 hari kan. Oh. Ya perang kok. Bisa dibilang Dina. Perang dah gitu. Karena ada genjatan senjata, iya, apa konon diserbuk 5 negara man ya, sekutu kan. Masya Allah. Masuk Amerika, Inggris, Soviet diselesai oleh Jepang, kurang-kurang negara, Masya Allah, bersenjatakan lengkap. Orang Indonesia sampai merdeka pirang bulan coba diserang. Ya, tentara durung duwe, polisi durung duwe, apa mana durung duwe, nembe wong pokok-pokok bae. Durung ada kelengkapan apa kan keder. Nah, terus pribadi gua hasil dari ikut musyawarah Ki Abbas Buntet tuh. Musyawarah ternyata Ki Abbas menyanggupi untuk mengerahkan para ulama dan kiai berikut santrinya ya dari Cirebon berangkat ke Surabaya. Karena Surabaya dewek iku wis waktu pun pada hari-hari ku diterang. Ning sekutuku, tapi jare Ki Hasyim Hasyari aja dimulai dingin, aja ngelawan dingin, sedurunge Cirebon tekak. Barang mau jalan bengi ya boleh. Iya. Datang kumpul di stasiun. Dorongan WA, dorongan SMS. Dengan apa-apa. Oh, non. Kan stasiun kereta kan duduk kereta karena sepur. Kebule yang ngamprak. Jadi sih perjalanan sang Cirebon mana Surabaya itu orang dina. Waduh. Ada kurung klatak-klutuk. Kan tadi aneh-aneh gula langsung waktu pun oli cerita pemberangkatan para ulama kiai berikut santri Cirebon mangkat di Surabaya. Gula terus sampai oli cerita langsung Al Mukarram
Al Habib Muhammad bin Syekh bin Yahya Jaga Satru. Iya. Kabupaten Kongo. Ya makanya masih dari santri Babakan Suwaringin. Santri Kiai Min Sepuh. Untuk masih anyar. Jadi kiai, para santri sekian kita buku pulpen taro. Ganti nggak wae, yuk pada mangkat. Gede-gede kalau pada mangkat. Nggak wae apa? Ya nggak akan duit celurit, apa saya celurit kan duit mangkat malu perang. Pada hari H kumpul nih ke stasiun Kejaksan misalnya kumpul kabin kono termasuk Kang Ayikmu melu mangkat. Nah, baru pada manjing ya manjing kabeh kiai iki pesen nih Ayikmu pesene Ayib punten kula titip pondok. Bukan kayak gitu sih. Bisa bali-bali. Bahasanya sangat apa ya? Iya bahasa Cirebon lah. Halus tapi mengena. Artinya dulu, ente aja mangkat maning duduk konon enggak? Titip pondok. Titip pondok iya. Ya kayaknya jawab titip pondok kita kan masih anyar. Ibu ngomong-ngomong kan. Ya wis sekarang ning guru wis nurut bae lah ya konon. Cuman kula punten nyuwun doa ae mohon wis lah. Ayo. Orang jawab kan ayo Bapak. Doa apa aja kita masih pirang dina nembe ning pondok ya. Ya karena kiai kamu kan dia sebisa-bisa kalau doa aja kan. Doa. Dari kali paling ngeson ning pintu kan. Para pengikut ning gerbong ada doa pada ngamin kabeh. Pirang-pirang. Dari peragat pun mangkat mana. Ya itu perjalanan itu ya karena sepur truk biasa kan. Iya. Suwe. Kabeh anak ngait ya balik ke pondok. Nah, wis nomor di pondok bae kono Mbah. Masih bocah ongko. Ya saya ingetnya ceritanya waktu mondok pertama aku masih nganggo celana pendek. Oh. Pantes. Bocah aja mau belasan tahun lah aja umur gitu. Bahkan kembali manengku. Nah, itu cerita mengkonon. Kembali cerita Ki Bedowi. Lasem. Sewise orang kumpul ternyata perang wis dador tapi wong Indonesia para ulama kiai iki durung wani nyerang karena apa Cirebon durung teka. Cirebon wis teka. Mangkat sing kene sama ngangkat ora dina iku sampai teka karena kalau ngarep wis dador ditinglawan ya apa. Wis teka ya otomatis langsung. Punten. Zaman sekian kereta Cirebon Jakarta itu 12 jam, Cirebon Surabaya itu 12 jam ya. Iya. Wongku ya punten, anak pengen BAB pengen pipis. Barang kereta zaman bengen lah ke tempat BAB lah ke tempat pipis. Nah tuh man, kuah yang mau sewong kereta mandet. Iya. Ya mungkin hari ini kan anak stasiun. Iya. Stasiun terus kereta diborong tadi. Saya enakan dewek lah. Yang kereta kembali masih siji apa. Iya. Jadi ya tenang lah perjalanan sih ya tol antara apa nih stasiun walaupun sudah sampaikan mungkin bisa jadi ribuan orang karena sergerbong mereka naik ya kan ya gerbong ya kan biasanya kalau event-event penting seperti itu biasa kan dipadet padet karena sekarang kan rata-rata sampai pesantren kan itu ya Babakan Suwaringin Kempet terus Winong Benda Kerep Buntet Mangkat kabeh ya kerik lah termasuk Panantara bekan cilik bae kan pesantren ngene kuwi mangkat kabeh. Kiai siapa Panantara? Kiai Samsuri begini. Samsuri cuman sepuh ngongkon mantuwe karena Kiai Yasin. Kiai Yasin kang asal sang munjul. Mantuwe kang mangkat pun jadi. Mungkin waktu pun Kiai Samsuri wafat 45 ko. Jadi mantuwe kang mangkat. Karena ya itu pada ngarep-ngarep bener-bener golongan pemerintah karo orang-orang NU GG Jawa Timur tuh orang Cirebon tekan langsung perang aja kumpulan dingin, musyawarah dingin, persiapannya ternyata bener diserahkan kabeh nih wong Cirebon sebelum perang istighosa dingin, doa bersama dingin dari squad kuning kantor apa kantor NU kumpulnya tuh ansor lah sih ansor NU Surabaya kemudian jadi mungkin oleh orang Cirebon mulai serahkan kabeh baik dari pemerintah maupun dari ulama-ulama Timur serahkan apa jadi orang Cirebon
Nah, jadi ketika akan mulai perang, aku Cirebon itu dibagi ke kelompok naik. Wilayah barat, wilayah tengah, wilayah timur. Misalnya wilayah barat itu istilah dijadikan angkatan udara. Wilayah tengah angkatan darat, wilayah timur angkatan laut. Kalau strategi penyerangannya gitu. Jadi anak militer itu jalur ya. Mali waktu istiqosa itu masya Allah, uang rata-rata terenyuh sampai doa-doa pada nangis karena ingat negara Republik Indonesia sampai merdeka diserang ini sekutu, bukan hanya satu negara. Orang mereka kan peralatan yang canggih-canggih gabe. Karena kita duit apa? Duit apa-apa. Tepel. Ya tepel. Blandring. Ya si anak-anak ya lah. Jadi istilah kekuatan doa ini yang luar biasa. Waktu doa vegan jadi menghadapi kerikil-kerikil sebagai anak itu sebagai apa ya, wasilah senjata itu pun. Benar ketika siap perang sedih tapi ya masya Allah kocar kacir ya kocar kacir akhirnya ngerasa ke DC genjatan senjata begitu genjatan senjata anak santai kan usil jadi ketika pemimpin sekutu lagi patroli si Ongo aku dibunuh ning santri ning bocah kan sampai meninggal. Kalau bisa lah sih Jenderal Malabi kan. Meninggal akhirnya apa? Untuk senjata langsung perang maning. Wah, ramai maning. Bakal ke DC genjatan senjata maning. Setiap genjatan senjata jadi anak bayi jenderal kan mati. Ganti mana pemimpin. Terus ya. Bahkan jadi aneh, bahkan kita kayak Godowi, masya Allah. Termasuk karomai para ulama ya maunai para kiai konon kok segala apa yang ada itu udah disenjata kabeh kan masya Allah sipi-sipi ya istilahnya rajik pring baik kan pinggir-pinggir rumah kah ketika perang dimulai itu didongai kiai itu dari panah juga apa mencelak dewek masya Allah. Anu pemahamannya itu lah sementara mau udah disenjata karena lakas senjata seoleh-oleh bener kan dari lucu kita dulu anu lucu lesung pengen kang penembuk pari kan iku dari tank baja ya sangkana tank baja terus kan diprak-prak jalan dewek masalah lah itu termasuk undang dan karomah aku yakin gue mana ketika itu karena apa disasiakan mau pirang-pirang iya duduk sulap duduk sini apa berkat doa perjuangan para ulama yang luar biasa sampai akhirnya kocar kacir itu sampai nah kan jare anak kiai sepuh sing Cirebon sing doa sih ya itu anak salah satu dari anak kiai sepuh Cirebon arane misalnya Kiai Hasan Basari Cirebon ketika istighosah dimulai kami pimpinnya pun ketika nabi sepuh ya mulai waktu lagi dihubungi ku keadaannya lagi sakit terus untuk mangkat mana dingin kok kita nyusul nyusul ternyata hanya mimpin doa jadi paling maning sepuhku mau tekai semendi balik ke mendi Ki Hasan Basari ku sing pundi niku sing benda sare turun benda tapi mindele teng Krutuk itu perbatasan kota. Oke, Hasan Krutuk. Ya, Hasan Krutuk. Masyhur. Iya. Mungkin pun ya ternyata alhamdulillah berkat doa wong sepuh, ulama-ulama Cirebon sampai bisa mempertahankan negara kesatuan Indonesia sampai sekarang. Dan jadi Bupati Maning itu ketika perang usai kan dari pemerintah nawari mangga para pejuang pengen duduk di pemerintahan gue tawarin kabeh pengen dari apa mangga pertama yang kiai pengen dari menteri pengen dari apa jawab kiai wis cukup golongan sampean bae kan ulama di mana kang ngurusi umat siapa kang ngurusi pesantren siapa kang ngurusi pendidikan siapa kiai itu ikhlas masyaallah
ditawari kok dadi menteri, kok dadi apa wis udah dibeli gelem karena mengingat umat. Pelajaran dipetik sekian ku. Ya sangat maaf pisan ku. Kenapa sekarang banyak kiainya malah berkecimpung di politik. Akhirnya umat pada terbengkalai karena sibuk di Jakarta. Padahal dulu ulama-ulama ketika yang ikut berjuang langsung, beliau-beliau menolak. Ya mungkin hanya 1-2 waktu itu Ki Abdul Wahid ya. Tapi itu setelah perjuangan ya. Jadi Menteri Agama Ki Abdul Wahid Hasyim. Iya. Ya mungkin itu sih karena ada masa yang berbeda, keadaan berbeda. Dan kalau dianggapnya Indonesia wis subur makmur, kalau mungkin ya pendidikan jalan, pesantren jalan. Jadi karena kayak ulama ingin berkecimpung, mudah-mudahan niatnya bagus kan Mbak. Jadi apa mempertahankan negara kesatuan Indonesia. Kesaktian-kesaktiannya kiai-kiai betul berarti yang oh, insyaallah. Apa bae yang pernah diceritakan para pelaku? Kan para pelaku itu ya macam-macam, memang kan jadi korbannya akeh orang perang ya, kan perang seperti anak sedulur dewek Kamanantara ketika jadi santri di mana yang Jawa Timur, kok melu perang pada melu. Nah ketika perang ternyata ketembak apa ya? Hadai. Iya, itu hilang siji. Ya Allah. Ya jam bengian seadanya. Misalnya kang medisnya kan darurat kabeh. Iya. Insyaallah. Tapi meninggal. Meninggal. Langkah siji, hilang siji ndoge kok. Pecah. Pecah siji. Sampai khawatir tuh warga sih ben anak beli, ternyata alhamdulillah. Sampai sepuh sampai 2 turunan pirang-pirang. Parane wajahin. Nah, jadi waktu itu masuk kesatuan tentara. Akeh yang tentara yang beli melu ya akeh. Setelah melu perang, itu sampai hilang siji. Meninggal. Ya akeh lah istilah keanehan atau apa. Masya Allah. Secara akal sih angel ngukur ya. Segala apa yang ada jadi senjata ya. Ya contoh kerikil kan cilik-cilik ya kayak bom. Setelah didoain nih. Iya nih kiaiku. Kiai bolang akan kapal penyeram bor. Kapal laut, kapal udara aku cukup sama satu kerikil bae bolang akan bor. Dari jauh-jauh sih dua kiai mandi.